Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akuntansi internasional kami mengenai perbandingan sistem akuntansi di Indonesia dengan sistem akuntansi di Belanda. Sebelumnya, saya mau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar tanpa hambatan apapun. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Dari saya sendiri, anggotanya Revi Lydia Ananda, kemudian ada teman saya Astrid Divya, dan satu lagi ada Afri. Perkembangan sistem akuntansi di Indonesia dikatakan sebagai potensi ekonomi yang sangat besar. Memang kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Dilihat dari semua ketersediaan sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia menganut sistem kode lau, di mana penyajian pelaporan keuangannya adalah untuk penyajian wajar, bukan untuk kebenaran dan juga kewajaran. Pengaturan dan pembinaan akuntansi Indonesia, pengaturan akuntansi Indonesia ini dilakukan oleh IAI yang dibentuk pada 23 Desember tahun 1957 di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI menyusun SAK dan SPAP sebelum kemerdekaan. Indonesia pun menganut sistem tata buku Belanda, tetapi setelah merdeka, pendidikan akuntansi di Indonesia ini menganut pada pola Amerika. Tahun 2005, IAI juga mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku per 1 Januari 1995. Perkembangan sistem akuntansi di Belanda. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar, menganut kode lau sehingga pengaturan akuntansi diatur oleh negara. Inggris dan Amerika telah mempengaruhi akuntansi Belanda sama seperti negara-negara Eropa kontinental lainnya. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia seperti Philips, ada Royal Dutch, lalu Shell, dan juga Unilever. Pengaturan dan pembinaan akuntansi di Belanda ini sejak 1970 diperkenankan oleh Mandatory Audit yang mendorong pembentukan Tripartite Accounting Group yang diganti dengan Council of Annual Report tahun 1981. Selanjutnya ada pelaporan keuangan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Astrid. Hai, nama saya Astrid Divya Rilani. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pelaporan keuangan di negara Belanda dan di negara Indonesia. Kalau di negara Belanda, kualitas pelaporannya sangat seragam. Laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda. Namun, dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman juga dapat diterima. Nah, ada 5 jenis laporan keuangan di negara Belanda. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan-catatan. Yang keempat, laporan direksi. Dan yang kelima, informasi lain yang direkomendasikan. Di negara Belanda, laporan arus kas tidak diwajibkan, tetapi direkomendasikan oleh sebuah tuntunan dewan dan kebanyakan perusahaan Belanda membuatnya. Catatan laporan keuangan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penilaian dan penetapan hasil dan alasan-alasan di balik setiap perusahaan. Akuntansi yang dilakukan laporan direksi mengevaluasi posisi keuangan pada tanggal neraca dan kinerja selama tahunan keuangan. Pengukuran akuntansi di Belanda. Yang pertama, penggabungan usaha umumnya menggunakan metode pembelian. Yang kedua, goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasi maksimum 20 tahun. Metode ekuitas baru digunakan jika investor berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga, rekomendasi dewan tentang translasi falas. Yang keempat, aset berwujud diukur dengan nilai sekarang. Harga historis tetap dicantumkan untuk keperluan pajak. Yang kelima, karena penerapan aturan yang sangat fleksibel, maka ada peluang untuk praktek perataan penghasilan. Nah, kalau di Indonesia pastinya udah pada tahu dong laporan keuangan di Indonesia itu apa aja. Yang pastinya ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan.
Pengukuran akuntansi di Indonesia. Yang pertama, didasarkan pada asumsi going concern dengan dasar pengukuran accrual basic. Yang kedua, akuntansi penggabungan usaha dengan metode polling of interest dan pembelian. Goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasi maksimum 5 tahun. Yang ketiga, penilaian persediaan dengan metode historical cost dan evaluasi diperbolehkan saat penggabungan usaha hanya jika menggunakan metode pembelian. Yang keempat, penilaian persediaan dengan metode FIFO dan average, sedangkan kalau LIFO diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan pajak. Yang kelima, akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan, leases dikapitalisasi, dan pajak yang ditangguhkan akan diakrualkan. Sekian pembahasan dari kami, selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya yaitu Muhammad Afriansyah. Terima kasih. Kesimpulan dari perbandingan sistem akuntansi Indonesia dengan sistem akuntansi Belanda. Setelah memahami sistem akuntansi yang berlaku di kedua negara ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan di antaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi di mana akuntansi itu tumbuh dan berkembang. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia, seperti Philips, Royal Dutch Associates, dan Unilever. Laporan keuangan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan direktur, dan informasi lain yang dianggap perlu. Akuntansi di Indonesia pada awalnya mengandung sistem kontinental, seperti yang dipakai di Belanda saat itu. Sistem ini disebut juga dengan tata buku yang sebenarnya tidaklah sama dengan akuntansi. Indonesia mengandung sistem kode law, dan penyajian laporan keuangannya adalah untuk penyajian wajar, bukan untuk kebenaran dan kewajaran. Laporan keuangan di Indonesia meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.